Apa itu wahyu? Maka wahyu itu pada lughah yaitu pemberitahuan pada ketika sembunyi-sembunyi. Dan dikatakan asal makna wahyu adalah at-tafhim, memberi pemahaman. Wahyu menurut syariat, i'lamullahi anbiya'ahu asyai'a, pemberitahuan Allah kepada nabi-nabinya. Bukan Nabi Muhammad saja, kepada nabinya akan sesuatu, imma bi kitabin au risalatin au manamin au ilhamin. Au risalatin, atau pemberitaan Allah kepada nabinya dengan risalah. Au risalatin, dengan mengirimkan malaikat, ya. Malaikat yang menyampaikan kepada nabi. Au manamin, atau bisa juga wahyu melalui mimpi. Impian di waktu tidur itu apa merupakan wahyu? Wa ru'yal anbiya'i wahyun. Impian para nabi itu wahyu. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza taro. Jadi Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim sampaikan pada anaknya yang bernama Ismail, pandanglah bagaimana pendapatmu. Artinya kalaupun itu perintah Allah, jangan langsung Ismail sini potong lu. Nggak begitu, ajak ngomong dulu ya, tapi diajak dialog dulu ya. Walaupun itu udah jelas-jelas perintah Allah. Ini ajaran Allah pada nabinya dan nabinya kepada umat, kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. As'alullaha ta'ala al-futuh wal munuh wal rusuh taubatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wa masyayikhina fid din wa muallifi hadzal kitab Syekhuna Kiai Muhammad Muhajirin Ansar-Dari, afallahu anhu wa an walidayhi wa an jamil muslimin wa biniyati annallaha yanfa'una bi ulumihim wa bi asrarihim wa barakatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa wal mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ashabil kiram azwajihi wa zurriyyatihi syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya mulai mulainya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, langsung mulai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahyu. فالوحي لغة الإعلام في خفاء وقيل أصله التفهيم وشرعا إعلام الله أنبياءه الشيء إما بكتاب أو رسالة أو منام أو إلهام
Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Setelah muqaddimah kitab ini Tanwir fi Ushul Tafsir li Syekhina Kiai Muhammad Muhajir Amsar Ad-Dari, kemudian selanjutnya yaitu maudhu tentang wahyu. Apa itu wahyu? Fal wahyu lughatan al-i'lamu fi khafa'in. Maka wahyu itu pada lughah yaitu pemberitahuan pada sembunyi, pada ketika sembunyi. Tadi itu ada yang mendeketin saya, siapa itu? Hah? Bisikin saya itu wahyu namanya. Wahyu pada lughah. Jadi antum nggak tahu tuh apa yang diomongin tadi kan ya? Itu wahyu pada lughah. Al-i'lamu fi khafa'in. Pemberitahuan secara sembunyi. Pada lughah ya. Saya nggak dapat wahyu, nabi ya. Iya, itu pada lughah. Dapat wahyu baru tadi. Jadi Habib masih ada tamu katanya gitu. Iya. Silakan ya. Kita udah waktunya jam 1 aja ya. Mulai. Ya. Berangkat aja udah kayak kereta, nggak nungguin muatan. Nggak nungguin apa? Nggak nungguin muatan penuh. Udah jamnya berangkat. Ya kayak pesawat gitu. Kayak apa? Kayak pesawat. udah waktunya berangkat ya. Jadi nggak ngetem kayak mobil angkutan. Ya. Nungguin penuh dulu gitu ya. Baru berangkat ya. Kalau ini enggak. Lihat jam 1 udah berangkat. Iya. Wa qila asluhu at-tafhimu, dan dikatakan asal makna wahyu adalah at-tafhim, memberi pemahaman. Memberi apa? Pemahaman. Jadi, kita bisa baca kitab tapi kadang pahamnya kagak, apalagi ngasih paham orang. Tafhim, jadi cara memberi pemahaman gitu ya. Tafhim. Itu wahyu pada lughah. Tafhim, memberi pemahaman. Wa syar'an, wahyu menurut syariat, i'lamullahi anbiya'ahu asyai'a, pemberitahuan Allah kepada nabi-nabinya. Bukan Nabi Muhammad saja, kepada nabinya akan sesuatu, imma bi kitabin au risalatin au manamin au ilhamin. Bisa ada kalanya dengan kitab. Al-Quran turunnya tidak sama dengan turunnya Taurat, ya, Zabur, Injil. Sekaligus ya. Ya, sekaligus. Jadi merupakan kitab ya. Taurat, Injil ini, Zabur ini. Au risalatin, atau pemberitaan Allah kepada nabinya dengan risalah. Nah, risalatin, dengan mengirimkan malaikat ya. Ya. Malaikat yang menyampaikan kepada nabi. Au manamin, atau bisa juga wahyu melalui mimpi. Au ilhamin, atau melalui ilham. Ilham itu iqa'u syai'in fil qalb.
iqa'u syai'in fil qalbi, menjatuhkan sesuatu di dalam hati, yatma'innu lahus sadru, menjadi tenang baginya itu oleh sodar, itu sama dada. Yang menjadi tenang itu hati ya, ya bukan dada. Disebut dada maksudnya hati. Jadi iqa'u syai'in fil qalbi yatma'innu lahus sadr, yakhussullahu bihi ba'dha asfiyaihi. Allah mengkhususkan dengan ilham itu kepada sebagian makhluk pilihannya, asfiya. Jadi siapa yang dapat ilham, itulah ba'du asfiyaihi, sebagian daripada pilihan-pilihan Allah. Ya. Apa itu wahyu ilham? Iqa'u syai'in fil qalbi yatma'innu lahus sadru yakhussullahu bihi ba'du asfiyaihi. Itu definisi daripada ilham. Atau mayulqa fil qalbi min ma'anin wa afkarin, itu pendekan tuh. Mayulqa fil qalbi min ma'anin wa afkarin, itu definisi pendekan itu kalimatnya. Itu kalau kalian di Qamus Mu'jamul Wasit, yaitulah Majma'ul Lughah Arabiyyah bil Qahirah, itu definisi daripada apa? Ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau wahyu itu diidofatkan kepada nabi, ya, kalau ilham nabi dapat ilham, manusia yang selain nabi juga mungkin dapat ilham itu. Ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Wa ma kana li basharin, tidak adalah bagi manusia ay yukallimahu Allahu, manusia yang diajak bicara oleh Allah, illa wahyan, kecuali itu adalah wahyu. Manusia yang diajak bicara oleh Allah itu berarti manusia itu dapat wahyu. Au min wara'i hijab, atau dari belakang dinding. Hijab itu apa? Setar, dinding. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus rasul. Payuhiya, maka Allah mewahyukan biiznihi, maka rasul, ya bukan Allah, maka rasul mewahyukan dengan izinnya, dengan izin Allah. Jadi payuhiya itu domirnya mainnya kepada ar-rasul. Jadi Allah ke rasul, rasul ke nabi, ya. Biiznihi, dengan izin Allah. Ma yasha, apa yang dia kehendaki. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah itu aliyun an sifatil muhdasin, maha tinggi dari sifat-sifat yang baru, ya. An itu litar, jadi maha suci Allah dari sifat-sifat muhdas. Hakim fi san'ihi, maha bijaksana di dalam perbuatan Allah. Jadi dalam ayat ini menunjuki bahwa wahyu itu yang pertama, ya, fal wahyu al, ini surahnya nih, surah dulu ya. Surah ini betulkan dulu. Asy-Syura ayat 5. Yang betul Asy-Syura ayat 51. Ya. Dibenarkan dulu, ya. Asy-Syura ayat 51, ya. Tadi
Allah berfirman, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Pal wahyu al ilhamu awir ru'ya fil manam. Maka wahyu itu adalah ilham, ya, atau ar-ru'ya fil manam, impian di waktu tidur. Impian di waktu tidur itu apa merupakan wahyu. Wa ru'yal anbiya'i wahyun. Impian para nabi itu wahyu. Kalau impian kita kembang tidur. Kembang tidur apa itu kembang? Adghasu ahlam. Iya, adghasu ahlam. Ya. Atau bahasa Betawinya apa? Satu kepengenan, keinginan yang nggak kesampaian, sampai apa? Bawa mimpi. Kesemsem. Jadi kepengenan sampai ke bawah apa tuh namanya? Bahasa Betawinya apa? Kesemsem. Iya. Kayak ngigo ya? Ngigo. Apa? Iya, ya, karena emang dari Nabi juga ya. Nabi kan, Nabi Adam pengen punya pasangan ya. Nah, sampai ke bawah mimpi. Cuman dia mah kenyataan mimpinya. Lalu kita mimpi nyata nggak? Kalau kencing, mungkin juga mimpi kencing. Iya, 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 iya. Tidurnya pakai wudhu apa kagak? Ya nanti kalau ngimpi ini dia tidurnya pakai wudhu apa enggak? Dan zikir-zikir ya. Ya, satu itu wahyu adalah ilham awir ru'ya fil manam. Ilham atau impian pada waktu. Jadi wa ru'yal anbiya wahyun, impian nabi, impian para nabi wahyu wa huwa ka amri Ibrahim alaihi salam bi zabihil waladi. Seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih anaknya yang bernama Ismail, yang masyhur Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza taro. Jadi Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim sampaikan pada anaknya yang bernama Ismail, ya, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza taro. Maka pandanglah bagaimana pendapatmu. Artinya kalaupun itu perintah Allah, jangan langsung Ismail sini potong lu. Nggak begitu, ajak ngomong dulu ya. Fanzur maza taro, bukan ragu dengan perintah Allah ya. Potong lu. Tapi ya diajak dialog dulu ya. Walaupun itu udah jelas-jelas perintah Allah. Ini ajaran Allah pada nabinya dan nabinya kepada umat, kepada kita. Walaupun ini kayaknya udah bener banget, musyawarah apa gitu ya. Musyawarah. Ya nabi itu bagaimana enggak benernya itu nabi, udah sidiknya enggak. Tapi masih apa? Masih musyawarah gitu. Nah, panzur maza itu mimpi. Ya. Hasil mimpi. Nabi Ibrahim. Nah, itu wahyu, iya wahyu. Ya. 3 kali mimpi. Hari malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10. Malam ke-8 namanya kan Tarwiyah. Tarwiyah itu apa namanya? Apa? Ragu-ragu ya. Ini dari Allah pada setan nih. Itu menyembelih anaknya dari Allah pada setan. Makanya namanya tarwiyah ya. Dari rawa, maknanya syak. Atau rawa itu tarwiyah maknanya mensiapkan air untuk lisu'ud ila Arafah. Naik ke Arafah kan dari Mekah siapan air gitu. Itu juga makna daripada tarwiyah. Terus ngimpi lagi.
berikutnya. Nah, itu namanya Arafah. Ya, Arafah. Oh, dari Allah ini gitu ya. Oh, ini dari Allah. Saya yakin dia dari Allah ini, ngimpi lagi ya malam ke-9-nya itu. Ini dari Allah. Banyak itu alasan. Illatul aqli la tunafi ghairahu, yang ya, alasan akal ya tidak menafikan yang lainnya. Bisa aja dengan yang lain, bisa Arafah karena ta'arufnya Nabi Adam dengan Siti. Oh, masuk juga sih. Oh, Arafah karena dia itu apa? Kenal rukun haji. Nabi Ibrahim kenal tuntas rukun haji di situ ya. Nah, itu boleh aja alasan yang lain. Nah, kalau saya nyesuaiin dengan impian Ibrahim ya tentu maknanya Arafah itu ini tak dari apa? Dari Allah dah. Ngimpi lagi malam ke-10. Nah, akhirnya itu nama yang malam 10 atau hari 10 namanya hari nahar. Nahar kan fasolli li rabbika wanhar. Nah, selebihnya itu di bab apa? Di bab ngorban ya. Di bab tentang impian Nabi Ibrahim ya. Ru'yal anbiya wahyun, impian para nabi itu wahyu. Di lain ayat ya, laqad shadaqallahu ru'ya bil haq la tadkhulunnal masjidal haram. Sebelum masuk itu udah ngimpi duluan. Sebelum masuk Masjidil Haram udah apa? Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq la tadkhulunnal masjidil haram insyaallahu aminin ya. Kemudian wa min wara'i hijabin bi ayyasma'a kalaman minallahi kama sami'a Musa alaihi salam min ghairi ayyabsura sami'u may yukallimuhu. Nah. Yang kedua, ini contohnya wa min wara'i hijab ya. Dan dari wara'i hijab bi ayyasma'a kalaman. Ya, wahyu yang tadi wahyu yang dari lewat mimpi, kemudian ini wahyu yang mendengar langsung kalaman minallah, kalam Allah kama sami'a Musa alaihissalam, sebagaimana Musa alaihissalam mendengar kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa sebagai pembicaraan. Ya. Bagaimana Allah mengajak bicara Nabi Musa? Min ghairi ayyabsura as-sami'u may yukallimuhu. Dari tidak bahwa melihat yang mendengar siapa? Nabi Musa. May yukallimuhu, yang mengajak bicaranya. Jadi apakah Nabi Musa waktu itu melihat Allah? La. La. Lantaroni ya. Lantaroni. Hari ini anzur ilaik, Rabbi azri anzur ilaik. Qala lantaroni. Nanti hari kiamat baru bisa melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum yaumul qiyamah. Hingga akhir hadis itu. Jadi di dunia ini ya, ini Nabi Musa min ghairi ayyabsura sami may yukallimuhu. Dia enggak dengar ya, enggak melihat ya, mendengar tapi tidak melihat yang mengajak bicaranya. Jadi enggak melihat Allah. Ya. Ya. Udah. Min ghairi ayyabsura sami may yukallimuhu. Jadi dengar tapi itu apa? Suaranya di depan apa di belakang? Enggak bisa jelasin. Apa kanan apa kiri apa atas apa bawah? Enggak bisa. Ya. Wa minhu ay yanzura bil absari lakin bila kaifin walan hisori. Kalaupun boleh melihat tapi mendengar tapi tidak melihat, tidak
wa minhu ayyanzura bil absari lakin bila kaifin. Bila kaifin maksudnya dia nggak bisa jelasin yang ngomong itu di mana, depan apa di belakang, kanan apa kiri, nggak bisa. Kenapa? Bila kaif, bila apa? Dengan tanpa cara. Nah, ini kalau dilanjutin lagi, kalam Allah, Nabi Musa dengar. Kan kalamullah itu apa? Bila sautin, lesat biharpin wala, nggak ada suaranya, kok bisa dengar? Gimana itu? Kan kalamullah apa? Kalamullah, malesat biharpin wala sautin wala takdimin wala takhirin. Gue dengar. Nanti ya, terusin dulu ya. Hah? Jawab dulu. Masa saya yang nanya, saya yang jawab. Apanya saya yang nanya, ente yang jawab lah. Nah, ntar ini jadi nggak kebaca, ini dulu ya. Ntar juga nemu di pelajarannya yang selanjutnya itu. Au yursila rasulan. Nah, atau wahyu itu melalui malaikat. Allah utus akan rasul. Kalau yang baca tafsir itu boleh au yursilu, boleh enggak. Nah, jadi takdirin au huwa Allah yursilu gitu. Nah, ya. Kalau mau sejajar ya au yursila ya. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan au min wara'i hijab. Ayyukallimahu au yursila, kan gitu. Kalau dibaca yursilu boleh enggak? Ya boleh, takdirin huwa. Iya. Cuman pakai ongkos. Ya. Dulu Muallim Safi Azami waktu ngaji di Jakarta Timur ya. Itu di khutbah nikah kan ada kalimat begini. Yang nyuruh nikah apa itu? Yang nyuruh kalimat yang nyuruh nikah. Hah? Bukan, itu ayat Quran. Hah? Annan nikaha sunnatul anbiya wa syi'arul awliya wa junnatul atqiya qulu jami'an. Astagfirullah. Wa annan nikah apa wa innan nikah? Ya. Tuh, Kiai bacanya inna. Innan nikaha sunnatul anbiya. Innan nikaha sunnatul anbiya. Kiai takdirin aja, Paklam annahu. Jadi annan nikah sunnatul anbiya. Olok ongkos, saya kata. Ini nggak pakai ongkos saja. Ya, nahu itu kan koinnya aglabiyah, nggak boleh, boleh ya enggak. Udah ya. Nah, maksudnya supaya ente mutolaah sono ntar. Saya nggak jelasin banyak-banyak ya. Yursila. Karena kali ini sih yursila. Nanti kalau ada yang baca yursilu, jangan kaget, begitu maksudnya. Ya, ada qiraatnya tetap qiraat sama. Terus. Nah, guru disuruh-suruh. Oh iya. Tadi nanya. Iya. Terus. Terserah guru, jangan mau berhenti, jangan mau. Nah, baik. Ya, ulangnya. Jangan masuk dulu. Ribet untuk itu kayaknya. Dapat wahyu kedua lagi tuh. Wahyu lugotan. Al-i'lamu fi khopain. Allahu Akbar.
Udah. Tadi saya ngomong apa ya? Iya. Terus. Bi ayyursila malakan, bahwa Allah itu mengutus malaikat, payuhil malaku ilaihi. Payuhil malaku ilaihi, maka Allah wahyukan malaikat kepadanya. Jadi dengan wasitoh. Jadi wahyu pakai perantara malaikat. Ya. Udah. Tadi kalau kita lihat di ayat itu ada 3 ya. Ada ar-ru'ya fil manam ya, atau ilham. Ada miwaroihi ijab, ya enggak. Ada yursila rasul pakai perantara malaikat. Itu ada 3 cara di dalam Al-Quran ya. Ada 3 cara, ada yang didapati melalui mimpi, ada yang melalui malaikat, ada yang tidak melalui malaikat, tidak melalui wasitoh malaikat. Nah, bukan itu berarti 3 itu harga mati, ya bisa juga lebih dari 3 cara. Nah, di sini dibilang patalah khoso min hazil ayati anna lil wahyi khamsa kaifiyatin. Maka kesimpulannya, ringkasannya daripada ayat Asy-Syura 51 ya, yang baru datang tuh benerin ya. Ayat 51 itu anna lil wahyi khamsa kaifiyatin, bahwa bagi wahyu itu ada 5 cara, 5 kaifiyat. Ahaduha ayyatiyahul malaku fi misli solatil jarosi. Itu nggak ada mislinya ya, nggak ada kan, nggak ada, kurang ya. Kalau di al-itqonnya atau di makhtutoh yang aslinya Syekh Muhajirin, cetakan yang lama itu ada pi misli solatil jaros. Pi mislinya ya yang gugur itu nggak ada tulisannya. Ayyatiyahul malaku pi misli solatil jarosi, begitu ya. Kalau nggak jelas, lihat kama fis sahih, ada di dalam Sahih Muslim kalimatnya, kalimat pi mislinya ya, coba lihat sana ya. Saya juga sudah lihat tulisan nuskhoh yang lama itu ada pi misli solatil jaros, bahwa datang kepadanya oleh malaikat pada seumpama bunyi berderingnya itu bel. Wahyu datang ya dari malaikat, suaranya kayak bunyi berderingnya itu bel ya, jaros ya. Kama fis sahih, itu sebagaimana penjelasan dalam hadis sahih. Yang kedua, ayyan pusa fi ru'ihi al-kalama nafsan, bahwa ditiup di hatinya, ru'ihi. Ru maknanya al-qalb, tapi kalau rau maknanya al-faza, takut, kaget ya. Ya, ini beda harkat saja udah beda mana ya. Fi ru'ihi fi qalbihi. Kalau rau itu mana takut, faza. Kalau ru al-qalb. Kalau rau ya bi fathir ra ya itu al-faza, takut. Nafsan sebagai tiupan. As-salisatu ayyatiyahul malaku fi suratir rajuli fayukallimuhu. Yang ketiga, wahyu turun itu bahwa datang kepadanya malaikat. Nah, ini juga tulisannya salah. Di mana salahnya?
surah mestinya pakai shot. Ini pakai sin. Ya, ini salahnya jali. Jadi, salahnya apa? Jali. Kalau 2 kali berarti jali-jali. Ya. Ya udah, tadi udah berapa tuh? Di atas udah yang salah. Salahnya jali lagi ya enggak? Kalau musaitir maka ya itu beda qiraat aja ya. Kalau ini bukan beda makna ya. Fi suratir rajul bisad. Jadi malaikat berbentuk laki-laki. Karena fi hadis Jibril ya. Seperti di hadis Jibril itu malaikat ya berupa laki-laki yang ganteng ya. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Enggak diketahui dari mana jalannya, tahu-tahu sudah di pangkuan Rasul ya enggak. Artinya kalau ngaji jangan jauh-jauh sama guru itu. Waktu itu kan gurunya Jibril lah. Nabi seakan-akan semua murid. Harusnya pakana qaba qausaini aw adna. Ya. Tapi yang dapat di belakangan ya emang udah enggak muat ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Fayukallimuhu, maka malaikat itu mengajak bicara dia sampai ke Nabi ya. Itu wahyu juga. Ya, hadis itu kan wahyu juga. Ya. Wa fis sahihi wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan pada suatu ketika menjelma kepadaku oleh malaikat, kata Nabi, menjelma rajulan, seperti laki-laki, lalu si malaikat yang seperti laki-laki fayukallimuni, maka dia mengajak bicara aku, fa'i, maka saya pelihara ya. Saya pelihara ya, ma yakul, apa yang dikatakan oleh Jibril tadi tuh. Saya hafalin ya, saya pelihara fa'i. Ma yakul ya. Al-khamisah, yang kelima, ayyukallimuhullahu ya fil yaqظah kama fi lailatul isra'i au fil naumi kama fi hadis Muaz atani rabbi faqala Arabiah belum ya Ar-rabi'atu ya yang ngaji kagak tidur ya. Ya tahu salahnya. Ngaji tidur kagak tahu salahnya itu. Ya. Ar-rabi'atu ayyatiyahul malaku bin naum. Yang keempat, datang kepada Nabi oleh malaikat bin naum pada waktu tidur. Ya, wa min zalika suratul Kautsar, dan termasuk yang demikian itu yang wahyu Nabi lagi tidur dapat wahyu adalah surah Kautsar. Surah Kautsar yaitu inna a'tainakal kautsar, turunnya Nabi lagi tidur. Lagi tidur. Dapat apa? Wahyu. Lagi tidur dia matanya tidur, hatinya enggak. Inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Dua matanya Nabi itu tidur, tapi hatinya enggak. Kalau kita ya kepluk banget. Apa kubluk ya? Dia dibangunin payah banget. Iya. Nabi tidurnya dapat apa? Wahyu. Nabi itu matanya tidur, hatinya enggak. Jadi kalau Nabi misalnya kagak batal, mengapa kita batal? Ya lain. Jadi jangan, kan Nabi itu sifat
harusnya adalah al-a'radul basyariyah. Punya sifat manusia biasa ya. Tapi kan ada basarun la kal basar. Iya, jangan Nabi sama kita. Kita ngantuk juga ngantuk, kita tidur juga tidur. Sama, al basariyah masih kurang kita itu. Masih serupa tapi tak sama lah gitu. Serupa tapi tak sama. Dari tidurnya Nabi itu matanya, hatinya nggak tidur. Lupanya Nabi sama lupa kita sama nggak? Nabi lupa nggak? Nabi pernah lupa nggak? Nah ya, sholat 4 bikin 2 ya. Itu apa dikosor sholat apa lupa? Jawabannya saya nggak lupa, nggak kosor. Lam ansa walam aksur. Tapi lain jawaban, ansa kamatan sauna, saya lupa. Sebagaimana kalian lupa. Ada lagi hadisnya. La ansa walakin unassa. Saya kagak lupa tapi dilupain sama Allah. Kalau kita mungkin dilupain sama setan ya. Untuk menjadi takliman li ummati. Nanti kalau sholat baru 2 rakaat, padahal sholatnya 4, udah selesai, lalu ada yang negor ya tambahin lagi. Maksudnya ngajarin itu. Lupanya Nabi ta'liman li ummati, mengajarkan cara ibadah umatnya misalnya. Kalau kita lupa, orang apa aja kelihatan lagi sholat. Setan yang bikin lupa. Ya Allah. Jadi surah Kausar turunnya Nabi lagi tidur. Ya. Nabi lagi tidur. Yang tahu Sayyidina Anas. Kenapa Nabi itu habis ngelentuk gitu. Apa namanya itu? Ighfa'an ngelentuk. Begitu sadar melek maksudnya. Ya. Ya Nabi ya sadar, maksudnya Nabi kagak sadar. Melek maksudnya. Tawa dia. Terus Sayyidina Anas bilang apa? Ma'adhakaka ya Rasulullah. Kenapa tawa ya Rasul? Anifan nazalat surah. Barusan saya lagi ngelentuk, surah turun. Nah dibaca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sya'niyaka huwal abtar. Jadi turun itu di waktu hampir siang malam ya. Di situ ada Sayyidina Anas. Ma'adhakaka ya Rasulullah. Kenapa tawa ya Rasulullah? Anifan nazalat surah. Barusan turun surah saya lagi ngelentuk. Apa surahnya? Ya, dibaca dari pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillah. Sampai di mana tadi? Ngelentuk. Kalau Nabi ngelentuk dapat wahyu, kalau ngaji ngelentuk ya dapat apa? Mereka aja kagak paham kadang-kadang. Iya. Al-khamisah, yang kelima, ayukallimahullahu imma fil yaqظah kama fi lailatul Isra au fil naum kama fi hadits Mu'adz. Yang kelima, cara turun wahyu, Allah ajak bicara imma fil yaqظah, ya dalam keadaan yaqظah, ya. Bukan dalam keadaan manam ya. Seperti pada malam Isra atau pada waktu tidur. Allah yang ngajak bicara langsung. Ya. Ayyukallimahullah ya. Biduni wasithah ya enggak. Imma fil yaqظah kama fi Isra au fil naum kama fi hadis Mu'adz atani rabbi ya. Atani rabbi faqala bima yahtasimul mala'ul a'la.
Atani Robbi ada pakolanya. Ya. Atani Robbi ada pakolanya, udah berapa kali jali tuh? Jali-jali salahnya. Ya. Ketika saya bertanya Syekhona, ini tulisan ada yang salah, sudah dibenerin. Terus mungkin juga yang nulis udah tulisan dari Syekhnya itu bener, ya bikin salah. Iya. Mata manusia ini. Apa kata Kiai? Udah cetak aja, kenapa? Laukana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah mah banyak yang salah. Jadi udah cetak aja gitu. Jadi ini sambil betulin ya. Nah, ini kalau nggak diajiin nama ya nggak ketahuan lembangan mana ya salahnya ya. Jadi ada kurangnya ya, atau merujuk kepada hadis, kitab hadis ya. Lalu dia melafazkan hadis. Atani Robbi faqala. Ya. Fima yahtasimul ala. Pada masalah apa malaikat itu berselisih? Ya Muhammad. Terus ada terusannya. Ini kan dianggap kita udah apal hadis kali. Ya sampai situ aja udah. Jadi cerita Muaz ya. Ya. Tentang masalah malaikat berselisih. Ya. Tentang apa ya Muhammad gitu. Atani Robbi, datang kepada saya Allah. Faqala. Ya. Maka dia berkata, bima yahtamil ala ya Muhammad. Qala fil kafarati, pada masalah penghapusan dosa. Masalah penghapusan dosa ya. Wa ma hunna. Apa itu? Qultu al-masyu 'alal aqdamil jamaah. Berjalan dengan atas tumit menuju kepada salat jamaah. Yang kedua, al-julusu fil masajid khalfas salawat. Duduk di masjid sehabis salat. Setelah salat. 3. Masalah apa lagi? Iblagul wudu amakinahu fil makari. Menyampaikan wudu di tempatnya wudu walaupun dalam keadaan benci kena air, enggak enak kena air, kena dingin. Wa yaf'alu zalika ya'ish bi khairin wa yamut bi khairin. Terusan itu hadis panjang lagi. Wa yakunu min khati'atihi kayawma waladathu ummu. Ya. Ini muafik dengan hadis tentang masalah yang pertanyaan Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khata wa yarfa' lahu darajat. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ala adullukum, mau enggak saya kasih tunjuk kamu amalan yang ma yamhul bil khotaya wa yarfa' bihi darajat. Bisa ngapus dosa, bisa ngangkat derajat. Bala ya Rasul. Iya mau Rasul. Yang pertama, isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu. Apa yang maksud sempurnakan wudu? Al-atiyan bil faraid was sunan wal adab. Kalau wudunya mendatangkan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dan adab-adabnya, itu namanya isbag. Isbagul wudu, nyempurnain wudu. Yang kedua, amalan yang bisa mengangkat derajat menghapus dosa, kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid, itu banyak penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Jadi yang rumahnya jauh sama masjid itu lebih afdol daripada yang dekat. Karena dosanya banyakan apa? Dihapus dan derajatnya ya. Jadi kalau rumah jauh dari masjid itu apa? Penghapusan dosa apa? Banyak. Kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Itu yang menghapus dosa, mengangkat derajat. Kalau yang dekat masjid itu rajin apa enggak tuh? Iya. Ya tergantung ya. Tergantung ya. Kalau dia langkahnya dikit tapi sering, kalau dia jauh kan jarang-jarang. Ya, sing lawan aja yang deket nih. Cuma jauh jarang, kalau saya deket
Sering ya. Jadi bukan masalah jauh deketnya. Nyetrum apa kagak, masang kabel apa enggak ya. Walaupun rumahnya di samping PLN, nggak nyambung kabel, gelap ya. Berjauh nyambung kabel terang. Biar rumahnya dekat rumah kiai kagak ngaji, boleh dapat apaan? Yang jauh dari mana-mana datang, yang deket kagak datang. Ya, emang udah penyakit lama itu begitu. Jadi ada setrumnya apa enggak itu? Jadi nyambung kabel apa enggak itu? Jadi kalau tetangga-tetangga kita cuek aja ya emang udah begitu dari rumah. Enggak nyambung apa? Kabel. Kalau nggak nyambung ke sini, nggak nyambung kemana kek ya? Ke PLN yang mana kek ya? Gitu. Sini kagak, sono kagak. Nah itu tadi apa? Yang ditanyakan bima yahtasimul malau alai. Ya terusannya itu wa man darajat it'amu ta'am wa basalam wa ayyaquma billahi wan nasu niyam sampai akhir hadisnya itu. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Tamim. Al-muhabih yang diwahyukan kepadanya. Al-muhabih. Fahalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min nuzulil wahyi salasun. Keadaan Nabi sallallahu ketika turun wahyu ada 3. Tadi udah diawali dengan Nabi lagi tidur gitu. Nah, keadaan Nabi ketika turun wahyu ada 3 keadaan. Ya. Al-ula annahu yansalihu minal basyariyati ila halatil alamil ulwi. Yang pertama bahwa tercabut dari kemanusiaan kepada alam ulwi. Jadi alam ada 2, ada alam ulwi, ada alam supli. Alam ulwi itu al-mansub ila jihatil ulu. Ya wa huwa kullu martafa'a kasamawat wal kawakib wa harakatuha wal aras wal kursi. Itu alam apa? Alam ulwi. Ya. Kalau alam supli ya al-mansub ila jihatis sapal. Ya kullu ma nazarat minal falakiyat ya. Ila munqatil alam kal hawa udara ya. Awis sahab awan wal ard wan nar bumi api ma'adin barang tambang wal bihar wal hayawan wan nabat itu namanya alam supli wa ghairi zalik. Jadi Nabi ketika menerima wahyu keadaannya itu dari alam basyariah ya kepada hal alam ulwi. Asaniyah yang kedua ketika menerima wahyu Nabi huwa fiha akhizun min kullin minhuma. Nabi masuk dari tiap-tiap keduanya. Jadi dia ada di alam ulwi, ada di alam supli. Yang ketiga, al-ittisab bi mahdil basyariyah, bersifat dengan semata-mata sifat manusia. Ana tanya antum adanya di mana sekarang? Sekarang ada di mana? Di majelis. Ada di markas ya. Nah, markas. Tapi hati ente belum ada di sini. Hati antum ada yang apa? Lagi ngayap di mana tuh? Badannya aja di sini. Ya. Lalu badannya di sini, hatinya di sini itu. Husu itu husu ya. Husu. Jadi Nabi tetap kalau menerima wahyu bukan berarti Nabi naik langit begitu, bukan. Bukan. Jadi ketika Nabi ada di alam ulwi, ya. Ketika Nabi di alam ulwi dan supli, kemudian ketika Nabi ada di alam basyariah, ya, kemanusiaan, fal munazzal fil ula al-Qur'an. Jadi ketika Nabi ada di alam ulwi ya, yang salihun minal basyariah ila alam ulwi, alam basyariah tercabut, kemudian dia berada di alam ulwi. Itu berarti ya ketika itu yang diterima apa namanya? Quran. Wa pisaniya al hadisul kursi. Nah, ketika Nabi akhizun min kullin minhuma, nah, ya, masuk dalam tiap-tiap keduanya dari alam basyariah juga, ya, alam ulwi juga. Itu ketika itu yang dia terima adalah al hadisul kursi.
Wa fis salisah al hadisun nabawi. Nah, ketika Nabi bimahdil al-ittisab bimahdil basyariyah, bersifat sebagai manusia biasa, itu yang dia terima ketika itu adalah hadis nabawi. Jadi apa bedanya Quran, hadis kursi, hadis nabawi? Semuanya itu wahyu dari Allah. Ya tadi itu. Ketika Nabi menerimanya, beda-beda keadaannya. Semuanya itu wahyu. Jadi Quran itu wahyu. Hadis kursi, wahyu. Hadis nabawi, wahyu. Qala Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ai wa ma yasduru nutquhu bil Qur'an minal hawa innama huwa wahyun minallahi yuha. Apa yang terbit ucapannya dengan Quran daripada hawa, keinginannya hanya saja itu loh wahyu dari Allah ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucap itu adalah wahyu, walaupun banyol atau main-main ngomongnya. Ya. Banyol tapi beneran. Senda gurau tapi apa? Tapi beneran. Nabi bercanda nggak sih? Nabi pernah bercanda nggak? Canda. Antara lain apa? Nenek-nenek nggak masuk surga. Nenek-nenek nggak masuk al-ajuz la yadkhulul jannah. Nah, ketika nenek nangis baru diterangin. Inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro. Ntar kalau udah masuk surga mah jadi perawan lagi, begitu. Ya. Bercanda. Tapi bercandanya bener Nabi mah. Yang kedua misalnya, ya Rasul, saya pengen naik onta. Itu anak onta taikin. Bagaimana naikinnya si anak onta? Ya biar dia tua aja gede juga ada emaknya, ya anak juga namanya. Itu anak onta. Pahaman yang diajak ngomong kali, anak onta mah kecil ya. Bagaimana naikinnya kesian ya. Biar dia udah gede juga itu onta. Punya emak enggak? Punya, jadi anak juga namanya. Iya. Bercanda. 3. Ya Rasul, laki saya ngundang datang. Laki ente yang matanya sebelah hitam sebelah putih. Oh enggak lah, wallahi enggak. Yang benar, enggak. Ya setiap orang juga matanya ada hitam ada putihnya, begitu. Jadi maka ketika ini ya ada kaitan dengan hadis apa? Saya baca di sini ya. Ada sana waqala Imam Ahmad ada sana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah bin Al-Akhnas akhbarana Al-Walid bin Abdullah an Yusuf bin Mahik an Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr, saya yang Nabi ngomong saya tulis ya. Yang Nabi ngomong saya dengar, saya tulis ya Rasulullah. Ya. Uridu hifzahu. Saya tulis, saya mau apalin. Panahat ni Quraisyun. Orang Quraisy bilang, jangan yang diapalin. Emang apa? Faqalu innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulullah. Wa Rasulullah itu basyarun yatakalam bil ghadab. Rasul itu kan kalau ngomong lagi marah, mencatat juga ente, kadang-kadang marah. Jangan semua apa yang ente dengar. Nabi kan kadang-kadang apa? Emosi katanya, marah ya. Pak amsak tuh anil kitab. Akhirnya udah saya nggak nulis dah yang Rasul ngomong. Karena tadi orang Quraisy ngomong begitu ya. Maka ini turun ayat. Wa ma yantiqu anil hawa. Iya. Kata Nabi apa? Uktub. Ya lapor sama Nabi. Ya Rasul, saya dengar orang Quraisy ngomong begitu. Saya berhenti nulis. Kata Nabi, uktub fawallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqqo.
Wala ya di lain-lain ibarat kan wala aqulu illa haqqo. Jadi apa yang diomongin sama Nabi itu pasti benar. Dan ada lagi hadis-hadis yang lainnya. Cukup sekian. Nah, nanti udah halte ini ya. Ya judulnya nanti Al-Qur'an ya. Ya. Tadi bagaimana itu Nabi Musa mendengar kalamullah. Ya, padahal kan kalamullah apa? Laisat biharapin wala sautin. Insyaallah kita bisa ketemu di lain jadwal pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya ikhwan, kepada semua jamaah, kalau ada satu atau dua pertanyaan buat Kiai Mahfuz Ashirun dari apa yang dibaca barusan, jangan nanya keluar dari materi. Silakan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Silakan, silakan. Coba dikasih mic-nya. Pertanyaannya yang singkat, padat, ringkas, jelas, fokus kepada yang dipelajari. Coba tim media wirelessnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Kiai Haji Mahfuz Ashirun. Pembahasannya cukup bagus ya, jadi ada yang mau saya tanyakan, mudah-mudahan itu pertanyaannya sesuai dengan materi. Jadi tadi seperti yang kita sudah dengarkan bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu melalui 3 hal. Lalu kalau kita manusia biasa itu mimpi sesuatu yang baik ya, apakah itu juga disebut ilham? Terus yang kedua, apakah kebenaran mimpi atau kebenaran suatu mimpi itu harus berkali-kali dalam memimpikan hal tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Alhamdulillah ya. Ada pertanyaan ya. As-soal nisful ilm. Pertanyaan itu udah sebagian daripada ilmu. Sebelum saya menjawab ini, yaitu saya ingin membaca tentang makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa yang belum diapain. Jadi masih belum jelas ya. Nah, ini saya tambahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi maknanya lam di situ di dalam tafsir yang lain, wal lam lil ghayah wal aqibah la lil illah al ba'isah. Jadi lamnya itu adalah lamnya apa? Lil ghayah wal aqibah. Ini dalam surah Az-Zariyat, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun terusannya. Maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kama fil jalalain wa la yunafi zalika adamu ibadatil kafirin. Ayat ini tidak menafikan yang demikian tidak ibadahnya orang kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nyatanya banyak yang enggak ibadah. Apa ayatnya yang salah? Apa pahamnya? Enggak, ayatnya enggak salah. Ya, di sini kama fil jalal li an wala yunafi zalika adamu ibadatil kafirin. Tidak melazimkan tidak menafikan demikian tidak ibadahnya orang kafir. Ya. Li'annal goyah la yalzamu wujudaha. Goyahnya Allah ciptakan kita, goyahnya adalah
la yalzamu wujudaha, tidak melazimkan adanya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah merintah tuh. Apa semuanya itu apa? Ibadah karena Allah yang merintah. Ya. Tidak melazimkan demikian tidak ibadahnya orang kafir, li anal ghoyah la yalzamu wujudah, karena goyahnya tujuan akhirnya itu tidak melazimkan adanya. Kama fi qaulika baraitu hadzal qalam li aktuba bihi, saya rautin ini pulpen atau pensil untuk nulis. Kadang dirautin aja, nulisnya kagak. Ya, saya beli ini motor buat pergi ngaji, beli saja, ngaji kagak. Jadi ya itu fa innaka qad la taktub bihi. Nah, itu lam namanya lil ghoyah gitu. Wal aqibah ya. La lil illah, bukan lamnya lil illah. Jadi lamnya bukan lil illah. Kalau lamnya lil illah, nah ini jadi maknanya bisa jadi rusak. La ya, lil illatil ba'isah, bukan karena illat yang mendorong. Kenapa Allah ciptakan dorongannya? Karena yaitu Allah itu terbangkit. Ya. Nggak bisa lah. Ya. Allah itu melakukan sesuatu bukan karena dorongan siapapun. Ya sih. Ya, jadi bukannya la apa lil illah al ba'isa, bukan karena illat yang mendorong ya. Seperti gini. Kenapa kita nikah? Pengen punyaan, di antara alasannya. Banyak sabab-sabab atau illah-illah yang mendorong kita ya. Nikah. Faedah nikah ada 5 kata Imam Ghazali. Di antaranya apa? Anak. Nah, dari anak itu ada alasannya. 1, muwafaqatu mahabbatillah, sesuai dengan cintanya Allah ya, bahwa Allah ciptakan ini bumi yang luas, kemudian ciptakan Nabi Adam, kemudian Siti Hawa supaya menjadi adanya pernikahan, maka jadi rijalan kasiron wa nisaa. Karena bumi ini yang begini luas, kalau tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan, nanti siapa yang garap ya enggak? Kalau bumi aja nggak ada yang garap tuh nggak ada faedahnya. Seperti ada perempuan aja nggak digarap ya. Dia nggak ada faedahnya ya. Kebun nggak digarap, sawah nggak ada faedahnya. Maka Allah itu syariatkan adanya pernikahan. Jadi nikah itu muwafaqatu mahabbatillah bisa'i fi tahsilil walad. Ibqa'an linaslihi, karena mengekalkan keturunan. Yang kedua, dari anak itu muwafaqatu mahabbati Rasulillah, sesuai dengan mahabbah Rasulullah ya. Tanakahu taksuru ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itulah talabut tabarruk bidu'al waladis soleh. Jadi kalau punya anak kan ntar ada yang bacain Robbi Pilli walidayya dan seterusnya. Kemudian kalau yang kelima, yang keempat adalah kalau anak meninggal masih kecil, ini diharapkan apa? Inat tipla yajurru bi awahi lal jannah, nanti anak itu yang memberikan syafaat ya, untuk kedua ibu bapaknya yang masih bermasalah masuk surganya. Itu ilat yang membangkitkan kita nikah misalnya gitu. Ya, lihat. Allah kagak begitu. Allah enggak begitu. Ciptain aja. Allah menciptakan langit, bumi. Allah enggak butuh sama langit dan bumi. Allah ciptakan makhluk kita ini, isi bumi. Allah enggak butuh. Termasuk Allah enggak butuh sama ibadah kita. Ya. Makanya lalu Imam Nawawi itu tafsirnya lamnya lil hikmah. Ya, lil hikmah. Ya. Walamu lamul hikmah gitu. Jadi makna liya'budun itu
ada beberapa makna. Li'amuruhum wa ukallifuhum bi ibadati. Itu di tafsir Sawi. Li'amuruhum bil ibadah. Li'amuruhum bi ibadati. Ada lagi liya'rifuni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya liya'rifuni ya. Atau liyuwahhidun atau liyuqirru bil ubudiyah. Itu di beberapa tafsir ya dimaknakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti itu. Saya kira itu aja dulu. Ya nanti itu yang jawaban ngimpi utang ya. Ya, utang.